Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eva Nur Hasanah, dari mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat? Apakah materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan pendapatan nasional di negara Indonesia dengan negara lain, dan kita mengambil contoh negara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk selanjutnya, kita langsung saja untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami masalah pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini dibangun berdasarkan pengalaman empiris, dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan, dan berikut teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik, kedua teori neoklasik, dan yang terakhir teori berdasarkan sejarahnya yaitu teori historis. Langsung saja, yang pertama teori klasik yang dikemukakan oleh dua tokoh atau dua ahli. Yang pertama ada Adam Smith. Teman-teman pasti tahu kan siapa Adam Smith? Ya, Adam Smith adalah bapak ekonomi dunia. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan pertambahan penduduk, otomatis permintaan barang atau jasa akan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat. Kemudian selanjutnya teori David Ricardo yang berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Dan yang selanjutnya teori neoklasik yang dikemukakan oleh 3 para ahli. Yang pertama Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau suatu proses produksinya. Nah, inovasi baru itu apa saja? Bisa yaitu teknik produksi yang baru, bahan dasar yang baru, daerah pemasaran yang baru, manajemen yang baru, teknik pemasaran yang baru, dan lain-lainnya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah teori Robert M. Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Selanjutnya adalah teori dari Harold Domar, yaitu yang beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.
Teori yang ketiga yaitu teori historis, di mana di sini dijelaskan oleh 5 para ahli. Yang pertama dari Friedrich List yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi sebagai sumber kehidupan yang dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama pada masa berburu dan mengembara, yang kedua masa beternak dan bertani, yang ketiga masa bertani dan kerajinan, dan yang terakhir masa industri dan perdagangan. Kemudian Bruno Hildebrand yang mengemukakan bahwa ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan, yang dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa pertukaran dengan natural, yaitu barter, dengan menukarkan barang dengan barang. Yang kedua, masa pertukaran dengan uang, yaitu pertukaran antara barang dengan uang. Dan yang ketiga, pertukaran dengan kredit, di mana menukarkan barang yang dibayarkan pada masa yang akan datang atau secara utang. Kemudian yang ketiga, menurut Karl Bucher, di mana ekonomi ditinjau dari jarak produsen dengan konsumen, yang dibagi pada 4 tahap. Yang pertama, ada rumah tangga tertutup, di mana masyarakat di suatu wilayah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka menjadi produsen sekaligus konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tanpa adanya kontak dengan atau hubungan dengan masyarakat di wilayah lain. Kemudian yang kedua, rumah tangga kota, di mana masyarakat di suatu wilayah itu merasa bahwa kebutuhannya belum dapat terpenuhi secara sepenuhnya, sehingga membutuhkan pembagian pekerja dengan masyarakat yang lain, sehingga timbul adanya hubungan antara masyarakat suatu wilayah dengan wilayah yang lain di suatu kota, sehingga disebut rumah tangga kota. Dan selanjutnya yang lebih tinggi lagi, rumah tangga bangsa, di mana perekonomian suatu kota tersebut menjalin hubungan dengan kota lain, sehingga menjadi perekonomian secara nasional atau di suatu bangsa. Kemudian yang saat ini sudah terjadi yaitu rumah tangga dunia, di mana perdagangan, perekonomian dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh penjuru dunia, atau biasa kita tahu dengan perdagangan internasional. Nah, yang keempat ada teori Werner Sombart. Pada teori ini dijelaskan bahwa perekonomian dibagi pada 3 tahap. Yang pertama, perekonomian tertutup. Manusia hanya memenuhi kebutuhannya sendiri dan masyarakat menjadi produsen serta konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak ada pertukaran pada masa tersebut. Selanjutnya, masa kerajinan dan pertukangan, di mana kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan merasa bahwa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu adanya pembagian kerja. Dan disinilah awal terjadi pertukaran. Dan yang ketiga yaitu pada masa atau zaman kapitalis, yang dibagi menjadi 4 masa lagi, yaitu kapitalis purba, di mana perekonomian untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, kapitalis madya, yaitu pada masa ini mulai mengenal sistem kapitalisme dalam perekonomian. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kapitalis raya, di mana sudah ada pemilik modal dan produksi dilakukan secara massal, dan produksi dilakukan atau perekonomian dilakukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir ini kapitalis akhir, di mana pada perekonomian sudah ada campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya, teori dari tokoh yang terakhir yaitu Walt Whitman Rostow, atau yang kita kenal dengan W.W. Rostow, yang membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua,
pra lepas landas, yang ketiga lepas landas, yang keempat dorongan menuju kedewasaan, dan yang terakhir konsumsi tinggi. Selanjutnya pada perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, pada GNP tahun ini dikurangi dengan GNP tahun lalu, kemudian dibagi dengan GNP tahun lalu dikali 100% untuk rumus dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah contoh soal untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, di mana GDP negara X tahun 2019 adalah 160 miliar US dollar dan GDP tahun 2020 adalah 168 miliar US dollar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya, dengan memasukkan rumus yang di slide sebelumnya, yaitu PE sama dengan GDP tahun sekarang dikurangi GDP tahun lalu dibagi GDP tahun lalu dikali 100%, yaitu dengan 168 miliar dikurangi 160 miliar dibagi 160 miliar dikali 100%, sehingga pertumbuhan ekonomi diperoleh 5% pada tahun 2020 untuk negara X. Baiklah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan merupakan beberapa hal yang terjadi pada perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi yang dapat mempengaruhi adanya pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan GDP atau Gross National Product dan tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi, kenaikan GDP disertai perubahan struktur ekonomi dan tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah indikator pembangunan ekonomi yang terdiri dari terjadinya peningkatan pendapatan nasional, terjadinya peningkatan produk nasional, terbukanya kesempatan kerja, perekonomian stabil, surplus neraca pembayaran luar negeri, dan distribusi pendapatan merata. Selanjutnya adalah tahapan pembangunan ekonomi. Secara umum, suatu negara melalui 3 tahapan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu tahap pertanian atau agraris, di mana sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris. Yang kedua, tahap manufaktur atau industri, di mana sebagian besar masyarakat di suatu negara bekerja pada bidang manufaktur atau industri. Dan yang ketiga, tahap bidang dan jasa, di mana sebagian besar masyarakat bekerja pada bidang jasa. Selanjutnya yaitu masalah pembangunan ekonomi. Ada 4 masalah yang paling mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu kemiskinan. Lingkaran kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi
sedemikian sehingga menimbulkan keadaan suatu negara akan mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Pendapatan nasional real yang dicapai akan lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat yang akan berkurang, sehingga mengurangi permintaan barang atau jasa dan menimbulkan hasil produksi yang akan semakin menurun akibat permintaan yang semakin berkurang. Yang ketiga, ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan ini terjadi dan membuat jurang antara si kaya dan si miskin semakin curam sehingga menimbulkan banyaknya tindakan kriminal. Dan yang terakhir adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk. Strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, mengembangkan kegiatan ekonomi, meningkatkan tabungan dan investasi, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, strategi ketergantungan, dan strategi pendekatan kebutuhan pokok. Selanjutnya, ini ada sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini adalah pengganti dari garis-garis besar haluan negara atau GBHN dan mulai berlaku pada tahun 2005. Sistem perencanaan pembangunan nasional ini terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana kerja pemerintah, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar. Baik, untuk pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kenaikan GNP dan tidak disertai adanya perubahan struktur ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi ditandai dengan kenaikan GNP yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Untuk selanjutnya, silakan mengerjakan tugas di Google Classroom yang sudah saya unggah, yaitu quizzes. Kemudian jangan lupa untuk melakukan presensi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita insya Allah akan mengadakan ulangan harian mengenai pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan ekonomi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.